Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran ila yaumil qiyamah wa ba'du. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ilman yanfa'una ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan halalan tayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla wa ba'd. Yang kami hormati Al-Mukarram Fadilatul Ustaz Dr. Tumin Hafizahullah Ta'ala, Sekretar Likismi At-Tarbiyah Al-Islamiyah di Kulliyati Dirasat Al-Islamiyah. Yang berbahagia Ananda, teman-teman mahasiswa program studi pendidikan agama Islam angkatan 2022 yang tahun depan mudah-mudahan akhir tahun ini sebagian sudah ada yang lulus dari prodi PAI. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa dipertemukan Allah secara daring untuk sosialisasi dan koordinasi terkait dua agenda utama angkatan 2022. Yang pertama adalah program praktik lapangan atau praktik mengajar di sekolah. Kemudian yang kedua kuliah kerja lapangan atau KKL. Yang nanti insya Allah secara teknis akan disampaikan oleh Ustadz Dr. Tumin selaku Sekprodi PAI. Maka saya harap ketua kelas yang teman-temannya belum join untuk segera diinformasikan atau nanti meskipun nanti di prodi ada juga notulensi, ya sekretaris kelas bisa mencatat poin-poin penting yang disampaikan oleh Pak Tumin nanti terkait teknis pelaksanaan PPL dan KKL. Yang kedua, pada semester ini antum angkatan 2022 mengambil mata kuliah micro teaching ya. Micro teaching dengan bobot 4 SKS. Dan pekan ini sekarang kita berada di pekan terakhir bulan Juli. Ya, kemungkinan mata kuliah yang berbobot 4 SKS ini sudah hampir pertemuan ke-20 26, 27 atau 27, 28 sebenarnya bagi mata kuliah yang berbobot 4 SKS. Maka bagi yang mengambil mata kuliah micro teaching dan mungkin pertemuan-pertemuan yang lalu dosen pengampunya berhalangan hadir ya, untuk segera berkoordinasi dengan dosen pengampu masing-masing agar segera mencari alternatif jam pengganti untuk mata kuliah micro teaching. Silakan nanti diidentifikasi karena ini kelasnya kan campur ya. Ada beberapa kelas gitu ya. Silakan nanti yang kelasnya masih di bawah 20 pertemuan. Nah, ini masih sangat kurang ya. Kalau sekarang itu yang normal 4 SKS itu kalau enggak 26, 27 atau 27, 28. Nah, kenapa demikian? Karena insya Allah jika tidak ada halangan, nanti secara teknis Pak Tumin akan menjelaskan, PPL akan kita mulai pada pekan kedua atau ketiga bulan Juli. Ya, pekan kedua atau pekan ketiga bulan Juli. Nanti tanggal pastinya akan disampaikan oleh Pak Tumin. Meskipun sebenarnya, meskipun perkuliahan semester genap, ya sebagaimana acuan yang ada di kalender akademik itu berakhir tanggal 26 Juli. 26 Juli itu akhir perkuliahan. Nah, untuk mata kuliah micro teaching ya nanti dosen-dosen pengampu akan memberikan nilai sementara ke prodi ya untuk menginformasikan kepada prodi siapa saja yang boleh mengikuti PPL dan siapa saja yang tidak bisa mengikuti PPL karena nilai di bawah C. Ya, jadi sekali lagi saya tekankan untuk kelas yang dosennya atau pertemuannya masih sangat kurang, silakan segera dikomunikasikan dengan dosen masing-masing untuk mencari alternatif jam pengganti. Nah, sehingga harapannya nanti sebelum penerjunan PPL itu mata kuliah micro teaching sudah selesai sebanyak
32 pertemuan ya, sebanyak 32 pertemuan. Baik. Kemudian yang ketiga, teman-teman sekalian, angkatan 2022, program praktik mengajar di sekolah-sekolah mitra PAI ini adalah merupakan mata kuliah implementatif atau praktik dari sekian mata kuliah atau puluhan SKS yang telah antum pelajari sejak semester 1 sampai semester 6 kemarin. Nah, sehingga saya harapkan PPL ini tidak hanya dijadikan sebagai penggugur kewajiban atau sebagai syarat untuk kelulusan, tapi jadikan PPL ini sebagai pengalaman yang berharga bagi antum, ya. Kalau di micro teaching, antum mengajar teman sekelas, teman seangkatan. Mungkin nanti vibes-nya akan berbeda ketika kalian langsung terjun berhadapan dengan siswa baik tingkat SMP ataupun SMA. Jadi saya harap PPL ini jangan dijadikan beban, ya, jangan dijadikan formalitas untuk menggugurkan kewajiban, tapi ini peluang bagi antum semua untuk benar-benar mengimplementasikan apa yang telah antum pelajari selama semester 1 sampai semester 5 ini. Dan yang tidak kalah penting adalah bagaimana menjaring network, ya, menjaring relasi ya dengan guru-guru nanti di sekolah-sekolah yang akan ditentukan nanti, ya. Sekolah itu bisa dijadikan objek penelitian atau skripsi antum atau riset nanti yang mungkin mengambil jurnal, ya, termasuk mungkin kalau kalian bagus di sana, ya, kemudian perform dan seterusnya, ya, bisa jadi itu menjadi langkah awal untuk menjadi guru yang profesional. Nah, jadi saya harapkan benar-benar PPL ini dilaksanakan ya dengan gembira, ya, tanpa beban, ya, enjoy, dan mudah-mudahan semuanya lulus, ya, karena ini waktunya 2 bulan. Jadi antum 2 bulan, selama kurang lebih 2 bulan akan mengajar di sekolah tersebut. Nah, oleh sebab itu pesan kami, saya mewakili ya program studi pendidikan agama Islam, berharap kepada antum semua mahasiswa PAI angkatan 2022 untuk benar-benar menjaga nama baik, menjaga reputasi alma mater, ya, menjaga nama baik UMY, wabil khusus Fakultas Agama Islam, wabil khusus lagi Prodi Pendidikan Agama Islam, termasuk nama baik antum semua. Sehingga saya harap di sana benar-benar mampu menjaga sikap. Ya, boleh dekat dengan siswa tapi jangan terlalu dekat. Ya, wabil khusus kepada lawan jenis. Kalau bercanda jangan berlebihan. Ya, sekarang ini eranya medsos, ya, sedikit saja kalian melakukan kesalahan itu mudah viral. Ya, maka benar-benar dijaga sikapnya. Nanti antar kelompok, ya, ketua kelompoknya atau anggota kelompoknya saling mengingatkan, ya, benar-benar dijaga nama baik program studi pendidikan agama Islam. Kemudian yang terakhir, setelah ini insya Allah akan disampaikan secara teknis oleh Pak Tumin. Yang terakhir, saya masih melihat beberapa mahasiswa, ya, ini khusus mahasiswa PAI yang rambutnya masih panjang, ya, rambutnya panjang. Sebelum PPL masih ada waktu 1 bulan, ya. Nah, puas-puaskanlah sekarang untuk panjang rambut. Tapi untuk PPL nanti kami berharap yang rambutnya panjang tidak rapi benar-benar dirapikan. Ya, salah satu adabul muallim itu menjaga penampilan. Dulu kalian juga ketika SMA ketika lihat guru kok rambutnya gondrong compang-camping pasti ilfil. Maka nanti mohon maaf, ya, dosen pembimbing lapangan DPL PPL termasuk guru yang nanti akan memiliki otoritas menentukan kelulusan kalian berhak mempunyai hak prerogatif untuk tidak meluluskan mahasiswa yang rambutnya masih panjang. Setelah PPL silahkan, ya, dipanjangkan sampai lutut halal pokoknya. Yang penting khusus PPL ini, ya, kecuali kalau rambutnya dipotong kemudian hilang ilmunya, nanti silakan lapor ke prodi, ya. Ada beberapa meskipun tidak banyak angkatan 22, ya, yang rambutnya panjang dirapikan.
Nanti kalau yang tidak potong rambut kemudian tahu-tahu nilainya E, ya, ana wa nahnu bariun minadzimmah. Kita sudah terlepas dari tanggung jawab karena sudah kita sampaikan wa ma nahnu illal balagh, ya, tugas kita hanya menyampaikan, ya. Maka yang panjang masih ada waktu rambutnya, ya, dipotong nanti sebelum penerjunan PPL. Saya kira itu, ya, prolog dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Ya, akhir-akhir ini silakan dijaga kesehatannya, jangan sampai ngedrop, ya. Nah, 1 bulan ini dijaga staminanya, kesehatannya, agar nanti PPL di pertengahan Juli bisa fit, gitu ya. Karena setelah PPL nanti ada agenda lagi KKL, gitu ya. Nanti silakan didiskusikan dengan Pak Tumin, kira-kira mau kemana KKL Angkatan 2022. Ya, mudah-mudahan tidak terlalu jauh, gitu ya. Baik, saya kira itu. Jazakumullahu khairan ala husni ihtimamikum. Wa akhiran aqulu lakum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhal Dokter, Mbak Lisa biar men-share ini ya, PPT-nya. Baik, suara saya terdengar, Ustaz ya? Jelas. Wadih, wadih, Jelas, Pak. wadih. Pak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kaprodi Ustaz Fajar Rahmadani LC MPSD yang barusan telah memberikan beberapa pengantar terkait tentang praktek pengalaman lapangan yang akan teman-teman jalankan. Baik, saya di sini akan menjelaskan terkait tentang teknis ya, praktek pengalaman lapangan yang akan teman lakukan khususnya di tahun akademik 2025-2026. Jadi teman-teman semuanya sebenarnya PPL ini akan diikuti oleh mahasiswa di semester 7. Walaupun mulainya kalau semester 7 itu kan nanti di bulan September. Tetapi karena praktek pengalaman lapangan ini mengikuti kalender akademik sekolah, maka PPL ini dimajukan, gitu ya. Baik, untuk selanjutnya Mbak Lisa. Gambaran umum pelaksanaan PPL PUMY diikuti oleh mahasiswa semester 7 ya. PI reguler dan telah lulus mata kuliah micro teaching dengan nilai minimal C. Nah, tadi sudah disinggung sekilas oleh Ustadz Fajar Rahmadani terkait nilai daripada mata kuliah micro teaching. Walaupun secara sekilas kemarin datanya sudah dilihat ada 128 ya mahasiswa khususnya angkatan 2022. Kemudian PPL ini dilaksanakan kurang lebih 2 bulan ya, bertempat di sekolah mitra. Baik nanti tempatnya teman-teman itu di SMP maupun di SMA. Kalau dulu ada di SD, sekarang ditiadakan. Jadi nanti tempat PPL-nya adalah di SMP dan juga di SMA. Kemudian yang ketiga, ini adalah poin yang penting untuk teman-teman ketahui bahwasanya praktek mengajar teman-teman nanti lakukan selama di sekolah itu minimal 5 kali ya. Jadi masing-masing mahasiswa atau teman-teman semuanya praktek mengajarnya itu minimal 5 kali ya. Dan praktek persekolahan menyelesaikan dengan sekolah. Jadi teman-teman nanti minimal mengajar 5 kali dan setelah itu adalah praktek persekolahan. Nah, teman-teman nanti ada sebagian di perpustakaan, kemudian di BK, tata usaha, kemudian membantu persiapan sekolah dan lain-lain. Nah, ini nanti teman-teman biasanya setelah penerjunan nanti sama guru ya, GPL guru pembimbing lapangan nanti diarahkan semuanya dibagi
ya tugasnya teman-teman nanti. Ya selain mengajar ada tugas praktek persekolahan dan ini disesuaikan dengan tempat sekolah mitra teman-teman ya. Oke, untuk selanjutnya adalah apa sih sebenarnya tujuan dari PPPL PWMJ. Ini ada tujuan umum dan juga tujuan khusus. Yang pastinya bahwasanya tujuan umum PPL PWMJ adalah mahasiswa dapat menerapkan pengetahuannya mengenai praktek pembelajaran yang profesional, menyenangkan dan inovatif secara nyata, baik di sekolah atau madrasah. Selain itu, mahasiswa juga dapat menimba pengalaman dalam mengolah pendidikan dan pembelajarannya untuk menjadi bekal dalam menjalankan profesi keguruannya secara lebih baik di masa depan. Nah, teman-teman karena sudah telah belajar ya mata kuliah dari semester 1 sampai semester 6. Nah, itu adalah ini kesempatan teman-teman untuk mempraktekkan ilmu yang teman-teman pelajari di dosen-dosen selama di Prodi PAI. Kemudian selanjutnya adalah tujuan khusus. Mahasiswa mampu mempraktekkan dan meningkatkan kemampuan mengajarnya di sekolah atau madrasah. Kemudian mahasiswa mampu beradaptasi dengan tugas-tugas harian di sekolah atau madrasah serta menyesuaikan diri atau persoalan-persoalan yang berkembang di sekolah, sehingga secara cepat dan tepat mampu menyusun program-program perbaikan. Selama ini teman-teman kan sudah, jadi di Prodi PA ini kan ada praktek mengajar yang teman-teman kemarin misalnya sudah praktek administrasi pembelajaran, kemudian manajemen kelas, kemudian yang terakhir ini adalah micro teaching. Itulah mengapa adalah minimal C. Ya, bagaimana misalnya nilai di bawah C kok diikutkan tidak bisa, karena ini adalah teman-teman harus lulus di mata kuliah bertingkat tadi minimal C. Nah, dari teman-teman praktek di administrasi pembelajaran, apa-apa yang harus disiapkan seorang guru, kemudian manajemen kelas, bagaimana teman-teman manage kelas yang bagus, kemudian ada mata kuliah metodologi pembelajaran. Nah, bagaimana teman-teman mempraktekkan semua ilmu itu nanti di tempat PPL. Tuh, selanjutnya Mbak Lisa. Nah, ini ada 10 kompetensi guru ya yang teman-teman nanti bisa praktekkan ya. Ini teman-teman saya yakin kemarin di prodi dan juga praktek di sekolah kemarin paling enggak teman-teman harus kalaupun sudah lupa ya harus menguasai ini yang pastinya seorang guru ya. Yang pertama adalah menguasai bahan ajar termasuk memahami tujuan kompetensi pembelajaran dengan baik. Karena teman-teman semuanya nanti setelah penerjunan akan dibagi ya. Biasanya teman-teman nanti mengajar mapel apa misalnya ya akidah akhlak, sejarah Islam, ya ada yang ngajar bahasa Arab, kemudian Muhammadiyahan. Paling enggak teman-teman ya harus menguasai bahan-bahan yang akan diajarkan nantinya, baik berkaitan tentang kurikulum, materinya dan lain-lain. Kemudian mengolah program atau proses belajar mengajar. Nah, ini adalah praktek teman-teman karena sudah mendapatkan ilmu di mata kuliah manajemen kelas. Nah, ini saatnya teman-teman ya. Kemudian mengolah kelas dengan baik, menggunakan media dan sumber belajar mengajar ya. Jadi dipersiapkan ya teman-teman. Saya yakin semua sudah laptop ya disiapkan, kemudian PPT-nya dan lain-lain. Kemudian interaksi belajar mengajar, menilai prestasi siswa untuk pendidikan dan pengajaran, menguasai landasan kependidikan, mengenal fungsi dan program layanan bimbingan penyuluhan atau di sekolah ada BK, kemudian mengenal dan menyelenggarakan administrasi sekolah ya teman-teman di mata kuliah administrasi pembelajaran, dan yang terakhir adalah memahami prinsip-prinsip dan menafsirkan hasil-hasil penelitian pendidikan untuk kepentingan pengajaran. Dan saya yakin 10 ini ya teman-teman sudah dapatkan ya materinya selama teman-teman belajar di Prodi PAI dari semester 1 sampai semester 6, apalagi di mata kuliah micro teaching ya. Teman-teman nanti sebelum penerjunan masih ada waktu, silakan dibuka-buka kembali ya. Selanjutnya, nah ini adalah jadwal PPL gelombang 1. Jadi sebagai informasi untuk teman-teman semuanya, karena teman-teman sebagian ya sudah melaksanakan KKN dan setengahnya belum melaksanakan KKN, maka yang masuk
ya untuk mengikuti PPL gelombang 1 ini adalah khusus bagi teman-teman yang telah melaksanakan KKN. Ya, ini gelombang 1. Nah, nanti ada gelombang 2. Itu khusus teman-teman yang belum melaksanakan KKN atau akan melaksanakan KKN. Ya, makanya kemarin teman-teman dari Prodi sudah diinformasikan untuk mengisi Google Form. Nah, itu adalah fungsinya adalah Prodi untuk mendata siapa saja yang bisa untuk mengikuti PPL gelombang 1. Di screen teman-teman bisa lihat ya. Jadi di sini untuk orientasi atau pembekalan yaitu pada hari ini 23 Juni 2025 melalui online Zoom. Nah, nanti selain ini sosialisasi Prodi dengan teman-teman, nanti Prodi juga akan mengadakan sosialisasi khususnya untuk sekolah atau tempat mitra dan juga dengan DPL, pembimbing lapangan. Karena teman-teman nanti akan mempunyai dosen pembimbing lapangan yang akan mengarahkan teman-teman mulai dari menerjunkan ke sekolah, kemudian mengadakan monitoring, kemudian terakhir adalah penarikan. Nah, nanti akan ada informasinya di bawah. Nah, terkait tentang sosialisasi dengan sekolah dan dosen ya teman-teman, ini karena masih tanggal 23 ya. Nanti mungkin di awal bulan Juli ya Prodi akan mengadakan sosialisasi dengan mitra sekolah dengan dosen pembimbing lapangan. Kemudian selanjutnya adalah observasi kelas mulai tanggal 12 sampai 14 Juli 2025. Nah, teman-teman nanti bisa meminta surat ke Prodi, nanti suratnya dibawa ke tempat mitra teman-teman yang akan mengadakan PPL. Kemudian selanjutnya adalah penerjunan. Jadi penerjunannya adalah sesuai dengan kalender akademik sekolah ya. Sekolah ini akan mulai ajaran baru itu adalah 15 Juli 2025. Tapi ini nanti ya teman-teman ini masih tentatif ya karena Prodi akan mengadakan sosialisasi dengan sekolah dan juga DPL. Nah, kira-kira apakah di hari pertama ini bisa menerjunkan teman-teman nanti langsung ke sana ya. Nanti ini tentatif tanggal 15 Juli. Nanti kalau ada perubahan misalnya tanggal 16 Juli tergantung sekolahnya ya. Nanti akan diinformasikan. Kemudian untuk selanjutnya adalah praktek mengajar dan tugas kependidikan. Karena PPL adalah 2 bulan, otomatis sejak teman-teman itu diterjunkan misalnya nanti tanggal 15 Juli, maka harus selesai di tanggal 15 September 2025. Sehingga praktek mengajar teman-teman di sana kurang lebih yaitu 2 bulan pas ya sekolah ataupun madrasah. Kemudian untuk selanjutnya setelah teman-teman melaksanakan PPL selama 2 bulan, maka yang terakhir adalah penarikan kembali ke kampus yang nanti ditarik oleh DPL, yaitu mulai tanggal 16 sampai 18 September. Nah, ini tergantung nanti dosen pembimbing lapangan. Kira-kira bisanya kapan? Kalau bisa tanggal 16, 16. Kalau nggak bisa 17 dan 18. Jadi fleksibel untuk penarikannya. Ya. Kemudian selanjutnya di bawah teman-teman ada catatan ya. Jadi teman-teman nanti ada sebagian ini juga tidak join, bisa sampaikan kepada yang lain atau sudah join tapi masih kurang paham, teman-teman silakan nanti di-download buku pedoman PPL di websitenya PAI. Nanti silakan di-download, di sana ada panduan secara lengkap ya dari awal sampai akhir ya. Kemudian selanjutnya nah ini adalah jadwal PPL gelombang 2 ya, jadwal PPL gelombang 2. Kalau tadi adalah khusus teman-teman yang sudah melaksanakan KKN. Nah, ini adalah jadwal PPL gelombang 2 khususnya teman-teman yang akan melaksanakan PPL ya, yang akan melaksanakan KKN. Jadi khusus gelombang 2, nah ini juga masih ini ya tentatif ya. Jadi ini untuk orientasi pembekalan hari ini sama kemudian observasi kelasnya. Jadi kalau teman-teman tadi itu gelombang pertama itu penarikannya antara tanggal 15 ya sampai 18 September.
Nah, teman-teman khusus gelombang 2 nih akan dimulai mungkin tanggal 25 sampai 27 September. Kenapa? Karena kemarin berdasarkan rapat prodi, jadi teman-teman nanti akan jelaskan secara ini ya. Jadi ada istilahnya di tengah-tengah itu ada KKL-nya nanti. Jadi teman-teman yang setelah PPL dan akan PPL nanti bisa mengikuti KKL secara serempak ya. Kemudian untuk selanjutnya penerjunan tanggal 29 September ya 2025 untuk angkatan gelombang 2. Kemudian untuk selanjutnya sama untuk praktek mengajar jadi mulai tanggal 29 September sampai 29 November. Kemudian penarikan 1 sampai 3 Desember 2025. Nah, teman-teman ini karena yang angkatan PPL gelombang 2 ini masih agak jauh ya teman-teman karena harus KKN dulu. Nanti prodi akan informasikan misalnya ada penerjunannya itu lebih maju. Nah, karena kita masih nunggu nanti teman-teman ya terkait lagi diskusi dengan travel dan lain-lain pasnya nanti kapan KKL-nya ya. Untuk selanjutnya terkait buku pedoman dan lain-lain sama. Kemudian selanjutnya adalah tugas DPL. Ini saya sampaikan kepada teman-teman semuanya. Jadi nanti setiap kelompok begitu ya, ada dosen pembimbing lapangan yang akan membantu teman-teman selama proses melaksanakan PPL di sekolah mitra yang memberikan pendampingan kepada mahasiswa mulai dari penyerahan sekolah, kemudian penyusunan program kerja, monitoring dan sampai penarikan PPL kembali. Kemudian yang terkait memberikan penilaian akhir. Nanti nilai ada yang dari sekolah dan juga ada nilai dari DPL. Nah, DPL nanti yang akan mengirimkan ke prodi. Terus selanjutnya Mbak Lisa. Nah, teman-teman semuanya, untuk teman-teman yang akan melaksanakan PPL gelombang 1 ya, gelombang 1 ini kalau nggak salah kemarin datanya ada 62 Mbak Lisa ya, atau ada setelah ini? Oke, berjumlah 62. Baik Mbak, baik dulu. Baik, jadi teman-teman semuanya, jadi teman-teman yang sudah melaksanakan KKN, nah ini akan diterjunkan terlebih dahulu masuk PPL gelombang 1, jumlahnya tadi itu ada 62. Nah, 62 nanti akan dibagi menjadi 5 kelompok ini atau 5 kelompok atau 5 sekolah ini ya. Jadi untuk SMP Muhammadiyah 1 Gamping nanti DPL-nya adalah dengan Ibu Anissa Dwi Ma'rufi, kemudian SMP Muhammadiyah 1 Yogyakarta dengan Bapak Nurwanto, kemudian MA Negeri 1 Yogyakarta dengan Dr. Sadam Fajar Sodik, kemudian SMA Muhammadiyah 5 Yogyakarta dengan Bapak Arif Budi Raharjo, kemudian yang terakhir SMA Muhammadiyah 7 Yogyakarta dengan Bapak Naufal Ahmad Rizalul Alam. Nah, ini adalah 62 tadi yang akan masuk di PPL gelombang 1. Nanti teman-teman listnya akan dikasih dari prodi nanti ya, beserta nomor HP DPL dan juga nomor HP sekolah yang teman-teman nanti bisa hubungi ketika akan mengadakan observasi atau menyerahkan surat ke tempat mitra. Kemudian selanjutnya Mbak Lisa, mahasiswa angkatan 2022 berjumlah 62 mahasiswa. Ini yang tadi ya, yang sudah mengisi yang telah melaksanakan KKN dan akan masuk PPL gelombang 1. Setelah lulus mata kuliah multikultur teaching dengan nilai C, ini akan kami konfirmasi nanti juga ya ke semua dosen ketika mengadakan juga sosialisasi dengan dosen nanti. Kemudian setiap sekolah akan menerima 12 sampai 13 mahasiswa tadi setiap kelompok ya. Nah, nanti kami ya tergantung berapa jumlah mahasiswanya. Ya, nanti yang jelas nanti tiap sekolah ada teman-teman mahasiswa dan juga ada teman-teman mahasiswi. Silakan Mbak Lisa. Nah, ini adalah aspek-aspek penilaian. Nah, ini adalah poin penting dari teman-teman semuanya. Yang tadi sudah sampaikan
teman-teman oleh Bapak Kaprodi, silakan nanti melaksanakan PPL dengan sungguh-sungguh. Kalau teman-teman melaksanakan PPL dengan sungguh-sungguh, insya Allah nilainya juga bagus. Nah, ada tiga hal ini ya yang akan dinilai oleh sekolah ya, dalam hal ini adalah guru ya yang ada di sekolah, baik kepala sekolah dan juga nanti DPL. Ini ada 3 poin yang teman-teman perhatikan. Yang pertama adalah aspek profesional. Nah, ini ya. Aspek ini berkaitan erat dengan tugas-tugas pembelajaran di kelas ya. Mulai dari kemampuan menyusun persiapan mengajar, penguasaan materi, pelaksanaan pembelajaran hingga evaluasi. Nah, ini adalah ya kompetensi guru yang harus teman-teman kuasai karena seorang guru harus menyiapkan materi mulai dari rencana, pelaksanaan sampai evaluasi. Nah, ini akan dilihat nanti oleh GPL guru pembimbing lapangan teman-teman yang akan dinilai. Yang pertama, ini ya. Kemudian yang kedua adalah aspek personal. Ya, aspek ini berkaitan dengan kedisiplinan. Ya, tiap sekolah nanti beda-beda masuk jam kelasnya. Ya, ada yang misalnya harus teman-teman harus sampai ke sekolahnya 6:30. Nah, itu harus betul-betul. Nah, beda-beda sekolah beda nanti. Ya, jam masuknya. Ya. Kemudian kepemimpinan dan kejujuran selama di sekolah. Nah, ini akan dilihat teman-teman nanti tadi sudah disampaikan oleh Bapak Prodi. Kemudian selanjutnya adalah aspek sosial. Aspek ini berkaitan dengan keterampilan membangun hubungan dan kerjasama dengan pihak sekolah, antara lain kepala sekolah, karyawan, serta dosen pembimbing. Nah, ini adalah bagaimana teman-teman berinteraksi atau bermuamalah ya dengan guru, ya dengan kepala sekolah, dengan guru BK, termasuk dengan siswa, dengan dosen. Ya, tadi disampaikan ya, silakan dijaga baik-baik ya. Ya kan nanti ini semuanya. Selanjutnya, Mbak Lisa. Nah, ini adalah skornya. Nanti teman-teman bisa dilihat ya. Nanti di buku pedoman juga ada nilainya sama dengan grading scale-nya sama dengan di UMY mulai dari A ya ada sampai di E. Kemudian selanjutnya Lisa. Nah, ini ketentuan PPL ya. Tadi sebagian sudah disampaikan oleh Ustadz Fajar ya. Ya, yang jelas ini harus teman-teman pakaian rapi, tidak bergamis, manakan jas alma mater, ya, siap akan berangkat, mau pulang ketika di sekolah, silakan ya. Kemudian jam masuk ini nanti menyesuaikan di sekolah, ya. Jam masuk ini menyesuaikan di sekolah, bahkan lebih awal, ya, bahkan ada yang 6:30, ya. Kemudian menjaga nama baik instansi, kemudian menggunakan sepatu dan lain-lain. Silakan nanti ya dijaga itu semuanya tadi pesan oleh Bapak Kaprodi dan juga pakaian ya jangan sampai ini karena teman-teman adalah mahasiswa program studi pendidikan agama Islam dan juga ya hati-hati yang selama ini misalnya ya karena ada beberapa mahasiswa ya kasus yang sebelumnya mengulang PPL ya dipindah ya karena terjadi ada mahasiswa yang dulu terjadi berkelahi dengan siswa. Akhirnya kita pindah, mengulang mata PPL-nya. Untuk selanjutnya, oke itu teman-teman ya, itu terkait tentang teknis pengalaman lapangan yang akan teman-teman laksanakan nantinya. Baik Mbak, untuk selanjutnya pertanyaannya di akhir aja. Langsung sekali lagi untuk yang KKL-nya Mbak. Sehingga halo Mbak Lisa. Ganti slide yang KKL ya. Nanti pertanyaannya kita kumpulkan di akhir aja. Nggak bisa muncul, Chef. Hah? Coba, nggak bisa muncul di laptopnya Mbak Lisa. Coba dari laptop Antum. Waduh, selesai download ya. Kelas. Oh, kelas. Terus teman-teman, ini akan tentang program KKL, Kuliah Kerja Lapangan PI Angkatan 2022. Jadi
setiap angkatan itu ada namanya kuliah kerja lapangan. Ya, kalau tahun lalu ke Bali, tahun sebelumnya ke Jawa Timur, Gunung Bromo dan lain-lain. Jadi teman-teman semuanya, jadi sudah saya sampaikan di awal tadi, program KKLP angkatan 22 ini ya wajib diikuti oleh mahasiswa angkatan 22. Oke, selanjutnya, Pak. Yang akan dilaksanakan ini ya, teman-teman ya, ini masih opsional. Itu mulai tanggal 20 ya, tanggal 20 sampai 24 September. Jadi teman-teman yang baru selesai PPL dan juga teman-teman yang baru selesai KKN sebelum penerjunan PPL nanti bisa mengikuti KK ini secara serentak angkatan 2022. Mudah-mudahan semuanya yang berjumlah 128 bisa mengikuti semuanya nanti. Kuliah kerja lapangan atau prodi PI UMY tahun 2025 diperuntukkan bagi mahasiswa angkatan 2022 dan dana KKL sudah dibayarkan secara angsur melalui pembayaran KRS. KKL bersifat wajib bagi semua mahasiswa angkatan 2022. Jadi teman-teman sudah membayar terkait tentang program ini ya. Dan ini adalah wajib untuk angkatan 22. Kemudian untuk waktu dan tempatnya pelaksanaannya insya Allah nanti tanggal 20 sampai 24 September 2025. Nanti ini opsional ya, tapi teman-teman harus paling enggak menyimpan ini dulu ya. Karena ini berkaitan tentang terkaitan tadi ya, terkait teman-teman yang penarikan PPL nanti penyelesaian di prodi ya, tapi ya secara ini diputuskan sementara tanggal 20 sampai 24 September 2025 ya. Kemudian mengenai tempatnya ini di prodi menawarkan nanti di Jatim dan juga Jabar. Tapi lebih detailnya nanti terkait tempatnya di mana aja, nanti teman-teman setelah ini nanti akan dikasih Giform ya. Silahkan teman-teman, jadi prodi memberikan ya kepada teman-teman untuk memilih ya. Dan yang paling banyak ya nanti dipilih itulah berarti teman-teman akan melaksanakan PPL khususnya yang dipilih teman-teman yang suaranya paling banyak ya. Kemudian untuk selanjutnya adalah pendaftaran KKL. Informasi terkait kegiatan KKL akan disampaikan melalui grup WhatsApp ya, karena meskipun ini masih lama ya, nanti insya Allah akan ada khusus grup terkait tentang KKL ya. Kemudian KKL bersifat wajib bagi mahasiswa angkatan 2022 jika mahasiswa berhalangan hadir dapat menyertakan surat izin ke admin prodi dan dana KKL akan otomatis hangus serta tidak dapat dikembalikan. Nah, ini dari dulu ya teman-teman semuanya terkait tentang dana KKL ini. Kemudian selanjutnya teman-teman, jadi ketika melaksanakan program KKL ya nanti ada tugas ya membuat laporan. Nah, formatnya seperti ini teman-teman bisa lihat ya. Mulai dari judul, kemudian daftar isi, ada pendahuluan, latar belakang, tujuan penulisan, metode penulisan, sistematika penulisan. Bab 2 isinya nama tempat, kunjungan, dan lain-lain. Jadi biasanya nanti ada tempat kunjungan, biasanya hari pertama itu adalah tempat kunjungan akademik ya, baik di sekolah-sekolah mitra yang ada hubungannya dengan Muhammadiyah gitu ya, baik di pesantren ya maupun di sekolah-sekolah internasional. Jadi fungsinya karena teman-teman adalah guru PAI, jadi kita sharing ke sana karena teman-teman bisa belajar bagaimana mendirikan sekolah, yang memanage pesantren, jadi seorang mudir, jadi kepala sekolah dan lain-lain. Jadi itu nantinya teman-teman bisa praktek itu ketika teman-teman bisa selesai dari sekolah. Kalau tahun lalu ada tempat kunjungan baru ya ke Angkatan Laut ya di Surabaya tahun lalu ya. Nah, ini angkatan sekarang kalau teman-teman milih Jatim apa lanjut lagi dengan Angkatan Laut yang kemarin di Surabaya nanti kita lihat ya. Kemudian untuk selanjutnya adalah nanti ada bab 3, ada penutup, kesimpulan, saran, daftar pustaka dan lain-lain. Ya, itu. Baik, itu ya teman-teman semuanya. Jadi terkait tentang KKL nanti ada khusus secara khusus menjelang hari H, nanti ada teknisnya ada secara khusus menjelang hari H ya terkait tentang
pembagian bus dan lain-lain. Karena ini masih Prodi masih berdiskusi nanti dengan travel ya, travel mana aja dan rutenya mana aja. Makanya di Givom ketika nanti dikasih Givom, insya Allah sudah lengkap kemana dan rutenya kemana aja dan berapa hari nanti sudah jelas. Baik, itu mungkin yang bisa saya jelaskan dari Prodi terkait tentang praktek pengalaman lapangan dan juga program KKL yang akan teman-teman jalankan ketika eh, tiba waktunya nantinya. Kemudian untuk selanjutnya, jangan lupa teman-teman silakan isi presensi kehadiran ya sudah diinfokan di chatbook ya di chatbox silakan ya itu teman-teman semuanya. Kemudian terakhir khususnya nanti teman-teman yang akan mengadakan KKN di tempat 3T ya, terluar terpencil maupun KKN Pena. Jadi nanti PPL-nya khusus ya, KKN dengan PPL-nya secara khusus nanti di sana ya. Biasanya mereka tersendiri ya. Baik, itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Barangkali ada pertanyaan silakan nanti. Atau mungkin dari Ustaz Fajar ada tambahan. لا لا ننتظر السؤال من الطلبة. Silakan teman-teman kalau ada yang pertanyaan silakan. Kemudian tadi saya informasikan ya kepada teman-teman, ternyata dari 128 mahasiswa angkatan 22 yang mengisi GIFAM itu baru 100 apa ya? Baru 116. Jadi ada masih 12 mahasiswa yang belum mengisi GIFAM. Silakan ya teman-teman disampaikan nanti kepada teman-teman yang lain. Silakan Mas Gustama. Baik, Pak. Terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, saya Gustama Fauzi dari Angkatan 22. Eh, ingin menanyakan terkait penanggalan, karena tadi disampaikan oleh Pak Tumin, penanggalan-penanggalan itu masih fleksibel gitu, Pak, dan bisa bisa berubah. Jadi dari kami, terus dari teman-teman mahasiswa yang aktif di organisasi, contoh di lembaga-lembaga IMA, ataupun teman-teman IMM dan BEM, di akhir periode ini kan bakal ada kongres atau pergantian jabatan gitu Pak, LPJN lah. Nah itu kami juga ketika menentukan tanggal, pertama kita harus juga menyesuaikan kegiatan akademik biar biar sama-sama maksimal. Nah ketika tadi disampaikan oleh Pak Tumin masih fleksibel, ini kami juga masih bingung untuk menentukan kegiatan itu. Jadi harapannya nanti tanggal ini bisa segera difiksasi gitu Pak, agar kami dari teman-teman yang di lembaga-lembaga ini juga bisa menentukan tanggal kegiatan tersebut biar tidak menabrak dari kegiatan PPL dan juga KKL. Mungkin sekian itu saja Pak yang ingin saya tanyakan. Terima kasih. Ini langsung atau tunggu teman yang langsung aja mungkin ya, atau tunggu langsung aja ya mungkin yang dari pertanyaan Mas Gustama Fauzi tadi ya. Jadi kalau khususnya untuk teman-teman yang akan melaksanakan PPL gelombang 1, ya kemarin insya Allah Prodi sudah mengirim surat kesediaan untuk menjadi mitra dan mulai tanggal 15 untuk penerjunan. Nanti saya konfirmasi dulu eh, ke Mbak Lisanya, apakah nanti saya informasikan maksudnya ya, apakah tanggal 15 yang kita minta ke sekolah itu mereka disetujui atau geser. Misalnya mereka karena hari pertama itu adalah masih ajaran baru belum bisa, mungkin gesernya mungkin tanggal 16, 17, 18. Nanti saya informasikan ya itu ya. Tapi kalau untuk terkait tadinya teman-teman misalnya nanti mau observasi tanggal itu sebelum tanggal 15 nanti bisa. Nanti ada nomor ini juga, nomor HP yang bisa dihubungi. Insya Allah setelah ini
Prodi akan update ya secepat mungkin untuk khususnya gelombang 1 yang akan melaksanakan PPL. Kemarin Prodi sudah mengirimkan ke 5 sekolah tadi. Nah, tinggal nunggu balasan dari mereka terkait kesediaannya, tanggal fix-nya mereka. Mungkin itu Mas Gustama. Kalau Baik Pak, rencananya terima kasih. Hima mau pergantian itu tanggal berapa rencananya Hima? Ya, Tanggal Mas berapa Gus. Gustama? Hima rencananya mau reformasi tanggal berapa? Kalau Hima, saya kurang tahu Pak. Tapi kemarin ada dari teman-teman Hima itu akhir Juli, kalau nggak salah. Akhir Kalau Juli. saya, iya Pak. Kalau saya ini di IMM, kalau di IMM belum belum ada Loh, penanggalan karena masih menyesuaikan dari teman-teman ini yang PPL dan KKN juga. Sama juga kalau di IMM kan nanti dari prodi lain juga gitu Pak. iya iya. Jadi begini, informasi dari Wakil Rektor Kemahasiswaan, panitia Mataf angkatan 2025 ini itu harus sudah terbentuk sebelum 15 Juli. Ya, panitia Mataf. Artinya sebelum 15 Juli ini kalau bisa Hima itu sudah ada kepengurusan baru sehingga kita tidak lagi melibatkan pengurus lama untuk menjadi kepanitiaan di Mataf agar fokus menyelesaikan studinya. Maka kemarin Hima ada rencana koordinasi dengan Prodi, mudah-mudahan nanti kalau nggak hari Sabtu, hari Rabu, hari Kamis. Begitu. Kemudian yang kedua, tadi disampaikan Pak Tumir, karena tahun ajaran baru dimulai tanggal 15 Juli, ya kalaupun ada perubahan, insya Allah Ya. perubahannya tidak signifikan ya. Kalaupun geser, nggak sampai geser lebih dari 2 pekan. Ya paling maksimal itu biasanya 1 pekan. Nah, sehingga nanti teman-teman mahasiswa yang aktif di organisasi baik IMM atau himpunan mahasiswa dan seterusnya itu bisa menyesuaikan. Nah, kalau reformasi kan nggak sampai 1 minggu kan, 1 hari 2 hari nanti bisa izin kalau acaranya kok kebetulan sudah dilaksanakan PPL. Ya, kita berikan perizinan. Yang penting jelas ada surat dari lembaga atau dari himpunan mahasiswa untuk meninggalkan tidak mengikuti PPL. Jadi kita perbolehkan untuk izin ya dan itu terbatas. Nah, kalau Hima kalau bisa sebelum tanggal 15 ini sudah selesai semuanya. Jadi ada kepengurusan baru dan untuk apa namanya panitia mataf dari pengurus yang baru. Begitu ya kira-kira ya. Insya Allah kira-kira nanti pastinya pekan kedua atau ketiga bulan Juli untuk gelombang ke 1. Karena kita juga menyesuaikan dari sekolah. Ada beberapa sekolah yang mungkin nanti berbeda-beda itu nanti keinginannya. Begitu. Silakan yang lain. Di sini ada pengurus Hima yang mungkin bisa disampaikan kapan kira-kira. Kemarin Dewi yang sudah WA saya. Dewi ikut tak Dewi? Ikut Bapak. Ikut Kira Bapak. kapan Hima? Silakan Dewi. Gimana Pak? Maaf lagi di jalan. Oh, lu. Jelas suaranya. Yang lain silakan. Sebelumnya saya mau nanya, eh, tentang PPL-nya Pak. Ini kan tadi ada eh, wajib mengajar 5 kali. Nah itu kira-kira dari sekolah itu ada jadwalnya nggak Pak ya? Misalkan saya di hari apa, jam berapa gitu Pak? Apa emang dia fleksibel gitu Pak? Baik, suara saya jelas ya? Wadah, wadah. Jadi pertanyaan tadi Mas Rehan ya, tadi terkait tentang jadwal teman-teman mengajar. Iya, jadi teman-teman nanti ketika setelah penerjunan, teman-teman akan dikumpulkan dengan guru GPL dan sudah dibagi di sana nanti semuanya, masing-masing dari teman-teman semuanya, kapan mengajarnya, jam mapel apa, jam berapa, itu lengkap detail semuanya nanti di hari pertama.
ya dengan GPL guru pembimbing lapangan teman-teman ya. Itu mungkin Mas Rehan ya, saya jawab ya. Oh iya Pak, terima kasih. Yang lain silahkan jika ada yang ingin ditanyakan, dikonfirmasikan. Baik, Afwan Bapak, saya izin bertanya. Untuk Ya, tadi ketentuan PPL kan salah satunya tidak bergamis itu maksudnya bagaimana ya Pak? Apakah untuk akhwat tidak boleh memakai gamis? itu untuk laki-laki. Oh ya, Ya, jadi pakai jubah kayak mau Jumatan gitu ya. Kecuali sekolah ada event, apa pentas seni begitu. Kemudian peserta PPL diminta untuk meragakan jadi nabi gitu kan. Ya, jadi pakai biasa kayak mau ke kampus. Ya, kalau perempuan boleh. Ya, kalau oh, perempuan boleh bergamis. baik siap Pak, terima kasih. Yang lain silahkan. Hima mana Baik, Hima? Kapan Hima? Siapa lagi nih? Assalamualaikum Bapak Pak, izin izin bertanya. bertanya. Fadal, siapa dulu? Saya Faizul Pak, dari kelas B 22 Silakan. izin bertanya. Tadi kan dijelaskan ada 5 sekolah, itu apakah itu hanya untuk gelombang satu atau 2 gelombang juga Pak? Mungkin itu saja, terima kasih. 5 sekolah untuk gelombang pertama saja. Nanti untuk gelombang kedua sekolahnya menyusul. Ya, ada sekolah-sekolah selain sekolah gelombang pertama. Jadi kita punya beberapa belas sekolah mitra se-Yogyakarta. Yang ingin saya sampaikan, Alhamdulillah tahun ini ya, insya Allah PPL-nya di sekitaran Jogja, Bantul, Sleman. Ya, kalau tahun lalu ada yang di Gunung Kidul dan kita evaluasi ternyata memberatkan juga, kasihan pada mahasiswanya. Jadi alhamdulillah angkatan 22 ini ya yang paling jauh paling nanti sampai alun-alun situ lah, alun-alun Bantul lah ya, daerah Bambang Lipuro. Yang lain sekitar dekat-dekat insya Allah. Jangan khawatir ya. Jadi untuk Gunung Kidul untuk sementara ini kita tiadakan karena kita mengevaluasi beberapa persoalan di PPL tahun lalu. Ya, sambil menunggu pertanyaan dari yang lain, ingin saya sampaikan begini. Jadi setiap tahun itu pasti, ya bukan kita tidak berharap ya, kalau kita evaluasi PPL tahun-tahun sebelumnya, itu ada saja mahasiswa yang naudzubillah jatuh dari motor atau kecelakaan. Ya, dan biasanya didominasi oleh kaum hawa gitu ya. Yang tahun lalu pun juga ada yang kecelakaan itu di Gunung Kidul sama di mana itu di daerah Banguntapan atau di mana itu. Sehingga begini, saya harapkan ya kita semua berdoa untuk keselamatan. Tahun ini semuanya PPL ya penerjunan sampai penarikan dalam keadaan sehat walafiat. Nah, bagaimana mengantisipasi itu gitu ya? Kalau memang sekolah menghendaki antum datang jam 7, berangkatnya jangan jam 7 kurang 5. Itu nanti ngebut di jalan, tergesa-gesa. Ya, maka tolong diawali agar bisa tenang di jalan itu. Maka itulah penting nanti kalau sudah dibagi kelompok semuanya saling mengingatkan. Ya, yang biasa tidur pagi ba'da subhi itu ya. Karena besok sudah mulai PPL harus dibiasakan setelah subuh jangan tidur. Nah, nanti kondisi nyawanya belum genap naik motor, ya naudzubillah ada kejadian di jalan. Maka saya harap nanti antar kelompok saling mengingatkan. Ya, kalau perlu nanti ada ketua kelompok yang menelpon satu-satu ke anggotanya, ba'da subuh jangan ada yang tidur. Jadi berangkat ke sekolah itu fresh, tidak tergesa-gesa, apalagi jalanan Jogja kalau pagi itu kenceng-kenceng motornya. Jadi kita tidak mau ya ada yang jatuh dan seterusnya. Ya, maka kita ambil langkah apa namanya antisipatif dengan apa? Ya dengan berangkat lebih awal. Dengan berangkat lebih awal. Ya insya Allah tadi ya paling jauh nanti gelombang kedua. Ini gelombang pertama tadi deket-deket semua itu. Ya SMA Muhammadiyah 5, SMA Muhammadiyah 7, SMP Muhammadiyah Gamping itu kan
Dekat, meskipun dekat ya jangan mepet gitu ya. Mentang-mentang dekat dengan kos-kosannya, berangkatnya jam 10 menit sebelum sekolah dimulai, itu bisa tadi yang menyebabkan jatuh di jalan dan seterusnya. Begitu. Fadal Dokter Tumin, idza kana hunak idhafah minkum. Pak, Izin bertanya, Pak. Ya, Mahruzia. Siapa ini yang bertanya? Mahruzia. Saya Pak Afan, Pak. Asfahani, silakan Asfahani. Iya, Pak. Sebelumnya saya izin bertanya terkait eh, otomatis kan saya termasuk yang ke gelombang kedua ya, Pak. Itu berarti kan bisa dilihat sekitar bulan September, Oktober, November kalau dihitungnya 2 bulan ya, Pak. Nah, kalau dilihat dari tahun lalu, eh, ada beberapa anak angkatan 21 itu yang memang istilahnya setelah KKN, PPL, terus mereka bisa langsung wisuda di Desembernya. Yang mau saya tanyakan ini, karena saya termasuk yang memajukan apa namanya jurnal itu pas sebagai bahan kelulusan pengadil skripsi. Nah, kira-kira kalau misalkan saya di gelombang 2 itu berarti saya harus ikut sidang itu di bulan apa, Pak? Bisa bisa ikut sidang itu di bulan apa? Apakah bisa wisuda di bulan Desember atau gimana, Pak? Fadal Dokter Tumin. Saudara, tadi Mas Muhammad Aswani berarti ikut ini ya, ikut yang mengajukan artikel ya. Iya, Pak, yang jurnal artikel ya. Artikel sudah publish ya. Iya, Pak, sudah Baik, keluar LOA-nya. ini ya memang bagi teman-teman memang yang sudah publish artikel ini memang dari prodi sudah jadwalkan ya. Kemungkinan teman-teman nanti itu akan munakosah itu ya tergantung nanti mulai kalender akademiknya ya. Kalau tanggal 25-an bisa paling enggak itu paling cepat nanti awal awal Oktober ya, awal Oktober bagi teman-teman yang publish artikelnya karena juga prodi mengejar kelulusan tepat waktu dan juga tercepat dalam wisuda ya. Nah, cuma ini khusus ya. Kalau mungkin teman-teman yang ikut PPN-nya gelombang satu otomatis bisa ya. Karena dia sudah selesai tanggal 15 September. Nah, ini Ustaz Fajar nanti kita khusus ya. Khusus teman-teman yang ikut PPL-nya di gelombang 2 nanti akan perlu dimusyawarahkan. Karena memang syarat monakosa itu Ustaz kan memang harus selesai semua nilainya termasuk PPL. Jadi nanti akan khusus nanti diinfokan dan mudah-mudahan insya Allah bisa ikut munakosahnya nanti. Khususnya yang publish artikel. Bisa jadi nanti teman-teman juga apa itu waktu PPL tapi untuk munakosah sebentar ke prodi juga nggak apa-apa. Apalagi tempatnya cuma dekat, nggak jauh. Nah, ini. Yang sudah publish angkatan 22 selain Asfahani siapa ya? Jurnal. Yang sudah publish jurnal tahun Saya, ini. Pak. Angkatan 22 selain siapa? Sebutkan nama. Asfahani, terus siapa lagi? Faizul, Pak. Terus siapa lagi? Faizur sudah KKN belum? Baru mulai yang besok, Pak, bulan Juli. Oh, berarti sama kasusnya dengan Asfahani berarti ikut PPL gelombang kedua. Iya, Pak. Ya, jadi begini, ini agak dilematis. Memang satu kita menyayangkan kalau sudah publish kemudian harus ikut wisuda di bulan atau di tahun 2026. Padahal harusnya kalau antum berdua ini sudah KKN mau balik hijrah misal, kemudian ikut PPL gelombang pertama, itu bisa kita usahakan Desember itu wisuda. Nah, maka nanti begini kita lihat, karena memang kalender akademik tahun 2025-2026 belum dirilis oleh Wakil Rektor Bidang Mahasiswa, ya, karena ini masih semester genap gitu ya, kalender akademik untuk tahun ajaran baru belum ada. Begitu. Jadi begini nanti tetap aja ikut ya, KKN dimaksimalkan, kalau bisa lulus. Nah, kemudian PPL nanti 2 orang ini mungkin akan kita ya dalam tanda kutip akan kita beri nilai sementara hanya untuk syarat untuk bisa yudisium ataupun kelulusan di akhir tahun.
Itu kalaupun bisa. Karena sekarang ini agak ribet untuk ngurus nilai sementara ini, harus konfirmasi ke Biro Sistem Informasi, ke Biro Akademik, dan seterusnya. Tetap kita ikhtiarkan bagi dua mahasiswa, sebagai bentuk apresiasi kita sudah publish di jurnal, kita ikhtiarkan Asfahani dan Faizur bisa selesai di akhir tahun 2025. Ya termasuk mungkin nanti menyusul ya, ada yang sudah publish tengah-tengah, kita ikhtiarkan. Karena kalau harus nunggu di periode berikutnya kan eman. Begitu. Jadi nanti akan kita update karena memang kalender akademik belum dirilis oleh Wakil Rektor Bidang Pendidikan. Berdoa saja, diperbanyak tahajudnya Faizul dan Asfahani ya. Mudah-mudahan Desember sudah bisa lulus. Eman nanti jurnalnya keburu jamuran nanti kalau nggak dipakai gitu ya. Baik, bagus itu. Ya mudah-mudahan nanti angkatan 22 yang lain bisa menyusul juga ya publikasi di minimal Sinta 3 atau bahkan Sinta 2 ataupun Scopus. Insya Allah begitu kita akan usahakan untuk bisa wisuda di bulan Desember. Pak, izin Yang lain bertanya. tafadhol. Izin Bapak Pak. izin bertanya. Ya, siapa Eh, dulu? Saya dulu. Siapa? Yahya Fadilatun Siapa? Hasanah. Silakan Yahya. Pak izin bertanya terkait yang PPL 3T tadi, Bapak Tumin kan menyebutkan itu tuh tersendiri gitu. Nah, untuk alurnya sendiri bagaimana ya Pak? Baik, saya langsung nanti tambahin Bapak Ustadz Fajar. Jadi teman-teman khususnya yang ikut KKN 3T, kalau nggak salah nggak banyak ya, di bawah 3 orang atau berapa atau 4 tuh. Di bawah pokoknya di bawah eh, 5. Jadi teman-teman seperti tahun lalu kan, tahun lalu itu ada 2 mahasiswa ikut KKN 3T. Jadi terkait tentang PPL-nya, jadi teman-teman yang ikuti KKN 3T itu PPL sekaligus di sana. Teknisnya bagaimana? Silakan teman-teman. Biasanya kalau KKN itu kan ada teman-teman juga mengajar di sekolah. Nah, sekolah tersebut menjadi teman-teman menjadi tempat-tempat PPL teman-teman. Nah, setelah itu nanti terkait persuratan dan lain-lain bisa minta ke admin prodi. Nanti dikirimkan dan teman-teman bisa mengirimkannya ke sekolah. Di tempat KKN juga teman-teman yang biasanya mengajar di sekolah. Ya, setelah itu prakteknya seperti biasa sampai selesai ya KKN. Ya. Nanti terakhir juga membuat laporan. Seperti itu, Mbak ya terkait tentang ini Bapak, teknisnya. terima kasih. Berarti Ya, saya ini nggak perlu termasuknya PPL gelombang ya. 1 ya Pak PPL-nya. Gimana? Berarti ini saya masuknya gelombang 1. Ya, KKN-nya kapan mulainya? Insya Allah bulan depan, bulan Juli. Ya, berarti sekaligus ini mulai dari pertama kali KKN langsung sekaligus PPL nanti. Oke, siap. Terima kasih Bapak. Udah Ustaz Fajar nggak tambahan? Nggak, kelas. Pak, izin bertanya. Tasya, Pak. Silakan Mbak Tasya. Eh, Sebelumnya izin bertanya, Pak. Untuk pembagian kelompok PPL-nya itu kira-kira berdasarkan apa ya, Pak ya? Terus untuk pertanyaan kedua, untuk KKL itu kan hanya ada 2 pilihan, Jatim atau Jabar, atau bisa kita ngasih saran gitu, Pak? Makasih. Baik, yang pertama ya teman-teman terkait tentang apa itu? Terkait tentang pembagian kelompok ya. Eh, Kelompok PPL kemarin ya teman-teman sudah diisi kemarin sudah mengisi Google Form ya. Nanti kita akan bagi yang jelas adalah berdasarkan teman-teman mengisi ya urut Google Form kemarin. Selain itu juga nanti dibagi antara jumlah laki-laki, baru dibagi jumlah laki perempuan. Baru nanti kita bagi sesuai antara
12 sampai 13 orang untuk tiap sekolahnya tadi. Yang jelas ada laki-lakinya dan juga ada perempuannya. Kemudian terkait tentang tempat KKL, memang kemarin sudah diputuskan dua, opsional antara Jawa Timur dan Jawa Barat. Nah, apakah ini menerima masukan? Mungkin gimana Ustaz Fajar? Nanti gini, Oh, ke PPL kemana? Ke Riau. KKL Oh, Chef. KKL mau Bali, usul kemana? Ke ke Bali. Bali. Jadi begini, ya sebentar. Nanti silakan juga angkatan 22 dimusyawarahkan ya. KKL di Bali itu waktu hanya 4 hari. Ya, kalau pengalaman kemarin Pak Tumin dan kawan-kawan itu 5 capek di hari. jalan. Kecuali 5 naik hari. pesawat. Nggak masalah kalau naik pesawat gitu kan. Nah, dari bandara Jogja ke Bali. Kalau naik bis perjalanan itu ambil berapa jam, Ustaz? Ada 5 ya hari 12 Pak jam Imam. lebih. Perjalanannya Satu ada 3 hari, hari ya Pak. Pak. Satu hari. Satu Satu hari. hari, 1 hari Hmm. antum di bus ya, nggak mandi, kebelet, itu pertimbangan kami. Banyak yang drop juga kalau ke Bali dengan naik bus, kecuali ya naik pesawat, nambah berapa tiket PP. Jadi capek di jalan dan ya kurang inilah. Kalau ke Bali nanti antum bisa sendirilah ketika rekreasi dengan keluarga. Maka kita lihat budget yang ada yang antum bayarkan kemarin itu paling efektif di Jawa. Ini sih Jawa Timur atau Jawa Barat ya, yang beberapa kali itu kan di Jawa Timur kita, Jawa Timur itu ini sosialisasi bisa banyak wisata di Malang, di Batu begitu ya, atau di Jawa Barat silakan yang dari Jawa Barat bisa mengusulkan tempat, itu lebih efektif menurut saya dan lebih bisa menikmati KKL-nya daripada di Bali. Itu pertimbangannya Tasya ya. Kalau Tasya mau ke Bali enggak apa-apa, nanti ke Bali sendiri sama calon suaminya. Itu pertimbangannya. Nanti bisa tanya ke angkatan 21 kemarin yang ke Bali coba. Gimana itu? Begitu. Atau mau ke Ke Lombok tapi Malang. nambah uang lagi nanti. Iya boleh. Kemana saya? Kalau ke Lombok, kalau mau ke Lombok nambah uang lagi. Sekalian ke Raja Ampat kalau saya lihat tambang. Bali, Pak, bukan Lombok. Ke Bali, iya. Karimun Jawa, Pak. Karimun Jawa. Gitu ya. Itu lebih banyak maslahatnya saya kira di Jawa Timur atau Jawa Barat. Meskipun belum kita tentukan lokasinya. Ya. Kalau di Bali tadi pertimbangannya Tasya ya. Jadi coba mungkin Tasya masih belum ini ya, belum bayangin ya naik bis dari Jogja, kemudian nanti transit dulu ke Surabaya, dari Surabaya ke Balinya aja adalah lebih dari 9 jam gitu. Belum nanti nyebrang lautnya dan seterusnya. Jadi capek di jalan. Apalagi yang gelombang kedua, ini pertimbangan kami juga begitu. Gelombang kedua beberapa hari setelah PKKL harus terjun ke sekolah, itu loh yang kita pertimbangkan. Kecuali antum kemarin ikut KKN Mubalik Hijrah semua, kemudian PPL-nya kita gelombang 1. Nah, itu mungkin pertimbangannya lain. Karena angkatan 22 ini separuh itu belum KKN, sehingga PPL-nya harus di bulan September. Kita pertimbangannya tadi. Ya, kasihan yang nanti akan PPL. Ya, kata tanggal berapa tadi? Tanggal 20 sekian September harus penerjunan ke sekolah. Begitu. Itu pertimbangannya. Baik, Bapak. Terima kasih. Yang lain, silakan. Pak, saya mau nanya, Pak. Tafadhol. Halim, Pak, mau nanya terkait ini. Kan misal Siapa untuk ini? teman-teman Halim. Oh, Abdul Halim. Assalamualaikum. Ya, Pak. Nah, untuk untuk misalnya teman-teman yang mengikuti KKL periode 2 itu kan bulan September ke atas ya, Pak. PPL periode 2. Itu kan bulan September ke atas. Nah, untuk teman-teman yang mengikuti PPL itu kalau mau mulai ngerjakan proposal skripsi itu gimana, Pak? Soalnya kan nanti kan ada PPL itu, Pak. Tafadhol, Dokter. Baik, jadi teman-teman semuanya memang semester 7 khususnya teman-teman yang
tidak publikasi artikel, memang dia proposalnya semester 7. Memang biasanya mereka izin, khusus yang sempro misalnya di hari tertentu kan mereka izin ke prodi untuk sempro gitu. Bahkan yang mahasiswa tahun lalu itu ada sebagian mahasiswa yang ikut PPL itu mengulang mata kuliah. Bahkan kalau yang di Gunung Kidul, mereka pergi ke kampus untuk kuliah. Tapi alhamdulillah mudah-mudahan yang angkatan 22 ini tidak ada yang mengulang mata kuliah. Sehingga tidak perlu lagi ke kampus. Karena juga kemarin ada tempat sekolah juga ya mengelola tanda kutip ke masih mahasiswa ada yang masih ada mata kuliah-kuliah. Dan mudah-mudahan teman nggak ada. Kalau hanya sekedar nanti misalnya untuk seminar proposal, nanti itu bisa izin. Dan itu bisa nanti juga teman-teman satu kelompok itu kan banyak. Bisa saling meng-backup, saling menggantikan. Nah, gantian nanti itu bisa. Ya, bukan saklek gitu ya, teman-teman masih bisa. Ya, bimbingan misalnya hari apa tertentu bisa diatur dengan kelompok yang lain. Yang penting harus saling meng-backup gitu ya. Itu Mas Abdul Halim ya. Saya jawab Berarti mungkin ada bisa bisa sebagian ada ini kurang. ya Pak. Pengerjaan proposal tuh bisa disambi ya Pak waktu PPL nanti Pak. Bisa, bisa, bisa. Kan BPN itu kadang mungkin sampai sebelum jam 3 setelah itu kan bisa. Bisa ngerjain, bisa malam, bisa tuh. Bisa Mas Abdul Baik Pak, Halim. baik Pak. Oke Saya Pak, cukup tambahkan Pak. sedikit. Abdul Halim, ya Abdul Halim. Jadi yang ini gini ya, angkatan 22 kita sangat berharap antum jumlahnya 128. 128 itu minimal 90% Juli 2026 itu semuanya sudah selesai munakosha. Ya, jadi apa namanya prosentase kelulusan tepat waktu ini benar-benar bisa kita maksimalkan. Ya, karena beberapa tahun ini presentase kelulusan tepat waktu agak rendah. Nah, salah satunya adalah dengan memanage tadi. Ya, mungkin kemarin angkatan 22 belum disampaikan. Sebenarnya strategi untuk tepat waktu itu manfaatkan KKN Mubalik Hijrah. Nah, tapi ya sudahlah, yang sudah biarlah berlalu gitu ya, yang berlalu biarlah berlalu. Yang penting begini, 62 orang yang besok akan terjun PPL angkatan atau gelombang pertama yang kemudian selesai di bulan September itu kan baru masuk semester gasal ya, tahun ajaran baru. 62 orang itu kalau bisa semuanya key in untuk mata kuliah seminar proposal atau key in seminar proposal. Dan sudah mulai bisa proposal itu disusun ketika PPL bisa. Nanti mulai diajukan ketika di semester gasal bagi 62 orang itu. Nah, sehingga 62 orang itu nanti bisa ya, mungkin sebagian besar dari 60 orang itu bisa mengikuti wisuda di bulan Desember. Ya, kita munakosyakan di bulan Oktober atau di bulan November begitu. Nah, bagi yang gelombang kedua, ya masih tetap bisa lulus tepat waktu. Ya, untuk yang wisuda periode Maret ataupun wisuda di periode Juni masih bisa. Nah, hanya saja begini, kalau yang PPL, yang ketika semester gasal masih berlangsung PPL-nya, tadi yang disampaikan oleh Pak Tumin harus benar-benar nanti ketua kelompok di sekolah itu bisa memanage ya. Jangan sampai 12 orang itu yang izin separuhnya gitu. Alasannya sempro di kampus. Maka harus bisa diatur tadi. Ya, jadi yang izin jangan langsung banyak gitu ya. Yang Senin ini yang ada urusan bimbingan proposal dengan dosen siapa ke kampus dan seterusnya. Kalau bimbingan nanti di jam kerja. Tapi kan untuk pengerjaan tidak harus jam kerja. Ya, antum mengerjakannya setelah PPL sore hari atau malam hari setelah PPL itu bisa. Nah, itu cara bagaimana agar angkatan 22 ini semuanya, ya kita berharap 100% gitu ya. Semuanya lulus tepat waktu tidak lebih dari 4 tahun. Nah, maka jangan ditunda. Ya, jangan ditunda-tunda. Khususnya yang 62 orang yang besok akan diterjunkan di bulan Juli, itu peluang antum untuk lulus di bulan Desember ini sangat terbuka lebar. Yang penting tadi konsisten mengerjakan proposalnya ya. Ya, apalagi yang sudah terbit di jurnal lah, itu tinggal kipas-kipas saja sebenarnya, sambil diperbanyak doa gitu ya. Mudah-mudahan nanti nilainya bisa kita susulkan yang gelombang kedua. Begitu kira-kira Abdul Halim ya. Jadi tidak ada alasan, oh saya PPL nggak bisa mengerjakan proposal. Nah, sore malam itu masih banyak waktu untuk mengerjakan. Begitu Abdul Ya Halim. Pak, makasih Pak.
Ya, tambahan biasanya teman-teman biasanya yang PPL tuh tempat penelitiannya ya di situ. Nah, biasanya itu mau lebih mudah. Jadi setelah PPL sudah bisa menggarap skripsinya dan perizinannya lebih mudah. Silakan selanjutnya teman-teman yang lain. Yang Ada lain cukup? silakan. Jelas ya? Nah, Oh, cukup, Dokter. Antum tutup, Dokter. baik, sekali lagi kami ucapkan terima kasih ya kepada Ustaz Fajar Madani, PhD selaku Bapak Kaprodi yang berkenan hadir dan juga khususnya teman-teman mahasiswa semuanya yang kami banggakan. Mudah-mudahan sosialisasi PPL dan juga KKL ini teman-teman bisa menangkap dan bisa memahaminya. Silahkan setelah ini nanti bagi teman-teman yang tidak hadir maupun yang belum paham banget begitu ya, silakan di-download buku pedoman PPL di website PAI ya, di dokumen nanti silakan di situ ya, lengkap sudah di-download. Nah, nanti bisa dibaca ya. Kemudian selanjutnya terkait nanti informasi terupdate ya, KKL dan juga hasil konfirmasi prodi dengan sekolah mitra tempat PPL. Setelah ini insya Allah akan diinformasikan secara segera dan beserta list ya, eh, list jumlah masing-masing kelompok beserta nama DPL dan juga nomor HP-nya dan lain. Insya Allah akan diinformasikan ke teman-teman semuanya gitu ya. Mudah-mudahan itu aja yang bisa Prodi sampaikan. Sekali lagi terima kasih kepada semuanya. Jazakumullah khairan. Alhamdulillah sama-sama kita akhiri. Kita tutup dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil Alhamdulillahirobbilalamin. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.